Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai kenikmatan untuk kita semuanya. Baik kenikmatan tersebut yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Dan kalau kita persentase antara nikmat yang kita minta sama yang tidak kita minta, ternyata lebih banyak Allah berikan yang tidak kita minta secara langsung. Maka kita hendaknya senantiasa berusaha untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sosok yang kita cintai dan kita rindukan. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa tegak di atas sunnah beliau, senantiasa menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena rasa cinta itu tidak hanya sekedar dalam bentuk lisan, tetapi cinta yang hakiki adalah tatkala kita mencontoh siapa yang kita cintai. Kita akan berperilaku dengan orang-orang yang kita cintai. Bahkan berpakaian pun kita akan mencintai orang yang sangat-sangat kita cintai. Dan orang yang paling kita cintai sebagai seorang muslim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita masih bisa bersua kembali setelah beberapa dekade kalau nggak salah kita libur, khususnya pekan keempat. Dan kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan beliau adalah alim wa ibnul alim, seorang yang alim dan bapaknya pun juga seorang yang alim. Dan bapak beliau dikenal dengan ulama ahlul hadis yang benar-benar mendalami terkait dengan permasalahan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bab iyadatul marid, yaitu bab berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Kita lihat di sini ma'asyiral ahibba al-fudhala, bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau membicarakan terkait dengan adab yang mulia, terkait dengan akhlak yang mulia ini tidak hanya pada satu tempat,
Dan beliau membicarakan terkait dengan fadail, keutamaan-keutamaannya. Beliau membicarakan tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dan salah satunya adalah iyadatul marid, menengok orang yang sakit. Ditambah lagi tidak hanya sekedar ucapan tetapi praktek dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita akan melihat tidak hanya pelajaran dari perintah atau ucapan beliau, tetapi tingkah laku dan perilaku beliau alaihi salatu wassalam menjadi role model untuk kita contoh bersama-sama. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif dalam kitab ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra ibni Azib. Qala, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, amarana bi'iyadatil marid. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wattiba'il janazah, yaitu mengikuti jenazah, artinya ta'ziyah. Kemudian wa tashmitil 'atis, dan kemudian menjawab doa orang yang bersin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ibraril qasam, melaksanakan sumpah. Wa nasril mazlum. Kemudian yang kelima adalah menolong orang yang dizalimi. Dan yang berikutnya adalah wa ijabatid da'i, menjawab undangan. Dan yang ketujuh adalah wa ifsya'is salam, yaitu menyebarkan salam. Ini 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak hanya kepada para sahabat beliau, tetapi kita pun sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam sama. Kita diperintahkan untuk melakukan 7 hal ini. Apa yang pertama tadi? Iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ittiba'ul janazah. Ini ana ulang, yaitu mengikuti jenazah. Apabila ada yang meninggal, selama dia adalah seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk ittiba'ul janaiz. Kemudian yang berikutnya wa tashmitil 'atis, yaitu menjawab doanya orang yang bersin. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin menjawab kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini terkadang kita melupakan. Ketika kita mendengar saudara kita bersin, seakan-akan biasa saja. Ditambah lagi saudara kita sudah mengucapkan alhamdulillah, maka kita sebagai seorang muslim yang mendengarkan wajib untuk menjawab. Dan termasuk hak antara muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah menjawab doa dari orang yang bersin. Kemudian wa ibraril qasam, menjalankan sumpah. Ketika seorang melakukan sumpah wallahi kadza wa kadza, maka jalankan. Demi Allah aku ini dan itu, jalankan. Oleh karenanya seorang muslim itu harus hati-hati betul dengan yang namanya sumpah. Jangan bermudah-mudahan dengan yang namanya sumpah. Apalagi yang sering melakukan transaksi jual beli.
Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Iyyakum wal halif, iyyakum wa kathratal halif." Jauhilah kalian dari banyaknya bersumpah. Dia mengucapkan, "Wallahi Pak, demi Allah ini barang bagus sekali. Demi Allah ini mobil nggak ada yang menyamai." Dan seterusnya. Fa innahu yunfiq wa yumhaq. Betul bahwa dia dapat menjadikan seseorang dagangannya mudah untuk dijual, tetapi yumhaq, artinya keberkahannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah seorang muslim tidak hanya sekadar mencari keuntungan duniawi, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan di dalam muamalahnya. Kemudian apa? Wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang dizalimi. Kita lihat ada orang yang dizalimi, maka kita langsung menolong orang tersebut. Berikutnya wa ijabatud da'i, menjawab ad-da'i, undangan. Apabila ada teman kita yang mengundang, maka silahkan. Ya, dan ini termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Diminta untuk ayo makan bersama di rumah, ayo ke walimahan anak saya atau ke walimahan dia sendiri. Ya. Selama di sana tidak mengandung kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk menjawab undangannya. Kemudian berikutnya wa ifsa'is salam, yaitu menyebarkan salam. Dalam riwayat dikatakan ala man arafta atau ala man la arafta. Baik itu kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Selama dia muslim, maka kita mendoakan keselamatan dengan kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ini 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sedangkan 7 yang dilarang, apa yang kata beliau? Wa nahana an khawatim aw an takhattumi bidzahab. Larangan yang pertama adalah menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ya. Ini khususnya untuk para ar-rijal, untuk laki-laki. Karena untuk perempuan dihalalkan bagi mereka. Kemudian apa? Wa an syurbi bil fiddah, dan juga minum dengan gelas yang terbuat atau wadah yang terbuat dari perak. Kemudian wa an mayathir. Larangan yang berikutnya yang ketiga adalah duduk di atas alas yang terbuat dari sutra. Alas yang terbuat dari sutra. Kemudian yang keempat wa anil qasi, yaitu ini sama sebenarnya, yaitu kain yang terbuat dari sutra, tetapi hanya terdapat pada daerah tertentu, maka disebut sebagai al-qasi. Kemudian yang berikutnya wa an lubsil harir, yaitu mengenakan semua jenis pakaian yang terbuat dari sutra. Wal istibraq, yaitu pakaian tebal dari sutra. Wad dibat, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra yang terbaik. Kalau kita lihat memang larangan keempat ini, 4 larangan ini semuanya berkaitan dengan sutra. Ya. Itu semuanya berkaitan dengan yang namanya sutra. Baik, hanya bentuk dan juga hasil yang dihasilkan, ya, atau pakaian yang dihasilkan, nah, itu berbeda-beda. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan secara rinci. Ya. Itu apa tadi? Wa anil mayasir, wa anil qasi, wa an lubsil harir, wal istibraq, wad dibaj. Ini semuanya berkaitan dengan masalah sutra. Kemudian beliau membawakan hadis yang berikutnya, ma'asyiral ahibba al-fudhala,
Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, at'imul ja'i'. Ini perintah dari Rasulullah SAW, berikanlah makanan kepada orang-orang yang lapar. Coba kita lihat, ketika kita menyantap hidangan yang ada di rumah kita, pernah nggak kita melihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, apakah mereka kelaparan atau tidak? Pembahasan ini pernah kita bahas dalam masalah adab al-jiran, kaitan dengan masalah bertetangga, di mana tidak halal bagi seorang muslim apabila dia tidur dalam kondisi kenyang sedangkan saudaranya dalam kondisi lapar. Karena memang begitulah yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, agar melihat kondisi saudara-saudara kita. Apalagi saudara kita ini, tetangga kita, punya hubungan kerabat, tambah lebih ditekankan kembali. Maka coba sekali-kali kita tanyakan kepada saudara kita, kira-kira malam ini ada makanan atau enggak? Kadang jamaah, kadang orang itu bukan enggak bisa makan, tetapi tatkala dalam satu kondisi, mungkin setelah safar atau setelah melakukan sesuatu hal yang akhirnya dia lupa bahannya tidak dibeli, mau beli malam-malam pun juga enggak ada. Maka dalam kondisi itulah kita sebagai seorang muslim bertetangga dengan saudara kita, kita tanyakan. Dan ini termasuk membantu, termasuk kita berbuat baik kepada mereka sebagaimana diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, wa at'imul ja'i'a wa'udul maridha, dan hendaklah kalian menengok orang-orang yang sakit, faqufful 'ani, dan juga bebaskanlah tawanan. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka tiga hal ini, ma'asyiral ahibbal fudhala, Rasulullah SAW menggunakan lafaz amr, perintah, yang mana lafzul amr, kalau kita lihat dalam kaidah usuliyah, bahwa semua yang menunjukkan perintah yaqtadil wujub, hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Maka bisa kita bayangkan tadi, kalau seandainya kita dalam posisi mereka, yang mungkin kita nggak sempat masak, mau masak pun juga akhirnya nggak ada bahannya, mau beli nggak ada warung yang buka, mau beli online kelamaan. Kita sendiri ketika dalam posisi tersebut sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi kalau seandainya kita diberi makan, kemudian kita mendoakan kepada saudara kita atau kita yang didoakan oleh mereka. Allahumma at'im man at'amani wasqini man saqani. Ya Allah, berikanlah aku makan, ya Allah, berikanlah dia makan sebagaimana dia memberikan aku makan. Wasqini man saqani, dan berikanlah minum kepada mereka yang memberikan aku minum. Kalau ini kita praktekkan, insya Allah gak ada seorang muslim yang kelaparan. Gak ada seorang muslim yang akan menengadahkan tangan-tangan mereka. Dan kita diperintahkan untuk menjaga iffah, menjaga kehormatan kita dari meminta-minta kepada saudara-saudara kita. Nah, kemudian beliau membawakan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, udul maridha. Masih sama perintah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit. Udul maridha, jenguklah orang-orang yang sakit. Wamshu ma'al janaiz, dan iringilah ma'al janaiz, yaitu jenazah-jenazah kaum muslimin, tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian dengan akhirat. Rawahu Ahmad. Tapi kadang kita ini jamaah
ketika kita mengiringi saudara kita yang meninggal, kita ini sambil ketawa-ketawa. Apalagi kalau sudah sampai di kuburan, yang harusnya mengingatkan kita tentang darul akhirah. Kita ini juga akan mengikuti mereka. Kita ini juga akan sama seperti mereka. Harta yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa. Pakaian yang sebagus apapun yang kita miliki tidak akan kita bawa. Kita akan menggunakan pakaian yang sama. Bahkan mungkin lebih murah dari pakaian yang paling murah di rumah kita. Maka ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Terkadang miris ketika kita melihat saudara kita meninggal, kita ikut ke kuburan, tetapi kemudian kita sibuk menyibukkan diri kita bercanda dengan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Nah, dan di sini Rasulullah SAW mengingatkan, wamshu ma'al janais tudzakkirukumul akhirah. Allah Akbar. Bismillah. Apa Ustaz? Kalau iya nak Ustaz. Ustaz, nah Ustaz, apa Ustaz, ini kaitan dengan HP. Sebenarnya bukan saya, tapi saya tahu ini cuma sampaikan. Ini sebetulnya definisi yang di aula pondok. Nanti anda, nanti anda sampaikan itu. Tidak usah tahu. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. 3 hak yang ini menjadi hak antara muslim satu dengan muslim yang lain. Apa yang pertama dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janais, kemudian mengikuti atau mengiringi jenazah. Watashmitul 'atis idza hamidallah, dan menjawab orang yang bersin ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini kita diwajibkan untuk menjawab kapan? Ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita untuk menjawab orang yang bersin. Jadi kalau seandainya dia bersin diam, oh ya sudah. Tapi kalau dia kok bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib menjawab yarhamukallah wa yahdi alhamdulillah yarhamukallah. Yarhamukallah, kemudian dijawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Dalam riwayat yang lain dikatakan tidak hanya 3, tetapi sittun 6. Ada 6 hak muslim dengan muslim yang lain. Kalau kita berbicara masalah hak ma'asyiral ahibba al-fudhala, maka hak itu terkadang kalau itu berkaitan dengan kita pengen apa? Pengen mendapatkannya atau pengen untuk ditunaikan hak tersebut. Kadang kita ini egois jemaah. Kalau itu sudah bicara hak kita, pokoknya saya harus dapat. Tapi kewajiban, ya nanti dulu aja. Salah. Tetapi kalau kita sudah tahu ini adalah kewajiban kita, ini adalah hak saudara kita, maka kita harus tunaikan. Dan hak itu tidak hanya sekedar material, tetapi ini pun juga ada kaitan dengan masalah yang harus kita fahami. Tidak hanya materi tetapi non materi. Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW ada 3.
Dalam riwayat yang lainnya dikatakan ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, maka salam kepadanya. Artinya ketika kita bertemu dengan saudara kita sama muslim, salam kepada mereka. Wa idza da'aka ajibhu. Apabila engkau diundang maka jawablah. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat. Oh, ini termasuk hak muslim, hak antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Contoh, dia telepon kita atau dia SMS kita, afwan akhi, boleh enggak antum berikan ana nasihat, ini ana ini lagi bingung. Nah, maka ketika itulah kita wajib untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Dan jarang-jarang ada orang yang minta nasihat. Maka ketika ada yang minta nasihat kepada kita, manfaatkan kesempatan tersebut. Dan bisa jadi dengan nasihat yang kita berikan, mereka akan keluar dari gundah gulana yang mereka rasakan, kesedihan yang mereka rasakan. Nah, atau mungkin dengan WA, atau mungkin dengan yang lainnya langsung tatap muka. Nah, kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Baik, kemudian apa? Wa idza atisha fahamidallah fashammidhu. Ini sama seperti yang sebelumnya. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Nah, dikatakan oleh Al-Imam A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kunna naq'udu fil majlis. Kita ini sering duduk di majlis. Fa idza faqadna ar-rajula 3 ayyamin sa'alna anhu. Apabila kita kehilangan saudara kita lebih daripada 3 hari, kita tanya. Fa in kana maridan udnahu. Apabila dia sakit maka kami pun menjenguknya. Maka kami nasihatkan, dan ini juga nasihat dari Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Tidak hanya untuk ikhwan, tetapi juga untuk akhwat. Jangan sampai kita berada di majlisul ilm kemudian enggak tahu saudara-saudara kita, enggak kenal antara satu dengan yang lainnya. Sampai beliau katakan ketika berada yang akhwat, ketika berada di tempat yang itu khusus untuk akhwat, buka cadarnya agar tahu antara satu dengan yang lain. Dan ini yang dikatakan salafun salih, Al-Imam A'mash, ketika mereka sering duduk kemudian kok melihat ada saudaranya yang tidak ada lebih daripada 3 hari, maka mereka menanyakan bagaimana kabarnya fulan, bagaimana kabarnya fulana. Kalau sakit maka mereka berusaha untuk menjenguknya. Nah, usahakan kita ini antara satu dengan yang lainnya hafal. Kalau bisa buat tag name di sini. Sebelum kajian kita tulis nama saya siapa. Karena kadang kita malu juga untuk maka hilangkan coba rasa malunya, kita saling menyapa antara satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya ma'asyiral ahibba al-fudhala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau membawakan beberapa hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pahalanya. Pahala bagi mereka orang-orang yang berusaha untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Kalau tadi perintah, keutamaan bahwa tatkala kita menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, berarti kita telah mengikuti arahan beliau, kita mengikuti perintah beliau. Lantas apa pahalanya? Karena kadang tuh orang kalau nggak melihat pahala susah untuk melakukannya, dan itu manusiawi.
Ketika dia lihat kok kerjaannya, gajinya, salarinya besar, wah dia berusaha untuk mendapatkan. Tapi kalau salarinya kecil atau dengan modal ikhlas beramal, ya biasanya sedikit yang mau. Nah, di sini belum membawakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yazal fi hurfatil jannati hatta yarji." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka senantiasa dia berada di kebun surga sampai dia kembali. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pahala yang pertama, bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia berada di salah satu taman-taman surga. Taman surga yang pertama yang kita sekarang ini duduk nih, Majlisul Ilm. Ini taman-taman surga. Taman surga yang berikutnya adalah tatkala kita menjenguk saudara kita yang sakit. Nah. Tapi juga harus kita tahu aturan jamaah. Kadang itu kalau kita waktunya untuk menjenguk, Masya Allah, sampai mungkin apalagi ketika kamarnya berbarengan dengan orang lain, suaranya luar biasa kencangnya. Nah, maka ini juga harus kita perhatikan. Apalagi ketika ada peraturan maksimal 3 orang atau maksimal 4 orang, maka kita jalankan. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang berlaku. Apabila syarat tersebut bukan atau tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya alaihi salatu wasallam, maka kita jalankan syarat-syarat tersebut. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ata akhahul muslima a'ida. Barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim untuk menjenguk, masya fi kharafatil jannati hatta yajlis, maka dia seakan-akan sedang jalan di taman-taman surga sampai dia duduk. Fa idza jalasa, maka apabila dia duduk, ghamarathur rahmah, maka dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu bahwa penyelimutan rahmat Allah Subhanahu wa taala selain di majlisul ilm, maka di majlisnya untuk orang-orang yang sedang menjenguk orang sakit. Nah, fa in kana ghudwatan, apabila dia menjenguk di pagi hari, shalla alaihi, maka akan bersolawat kepadanya 70,000 malakin hatta yumsiya. Dia akan disolawati oleh siapa? Oleh para malaikat 70,000, 70.000 malaikat sampai di sore hari. Kita ini kadang solawat yang malas-malasan. Ya udah, sekarang disolawati oleh malaikat nggak hanya cuma satu, 70.000 malaikat. Dan dikatakan wa idza kana masaan, apabila dia menjenguk dalam sore hari, shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih, maka akan selawat kepadanya malaikat sebanyak 70.000 malaikat sampai di pagi hari. Wahai subhanallah, pahala yang luar biasa menanti kita ma'asyarul ahibba al-fudala apabila kita menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Berarti kita dapatkan nih pahalanya yang pertama tadi, dia seakan-akan berada di kebun surga. Kemudian dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan disolawati
Oleh siapa? Oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Dan sholawatnya pun gak cuma sekali jamaah. Kalau di pagi hari dia menjenguk sampai sore hari. Kalau di sore hari dia menjenguk sampai pagi hari. Nah, kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan nada munadin minas sama'. Ini juga pahala yang berikutnya. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan memanggil dari penduduk langit, tibta wa taba mamsyaka, engkau telah berlaku baik dan langkahmu pun juga langkah yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan silahkan engkau telah menyiapkan tempat dudukmu di surga. Wa subhanallah jamaah, pahala yang luar biasa kembali. Jadi tidak hanya sekedar satu pahala saja, tapi banyak sekali pahala-pahala bagi mereka yang menjenguk saudaranya yang sakit. Nah, berikutnya wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan khadha fir rahmah. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan khadha fir rahmah. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka dia akan menyelam kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa 'indahu istanqa'a fi. Maka apabila dia duduk di sisinya, istanqa'a fi, maka dia akan tenggelam di dalam. Artinya dia ketika menjenguk itu sudah mendapatkan rahmat. Tetapi kalau dia kok sampai duduk lama dengan orang yang sakit, maka dia akan tambah tenggelam lagi, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man 'ada maridan khadha fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fi. Maknanya hampir sama, bahwa barang siapa yang menjenguk orang sakit, khadha fir rahmah, dia akan tenggelam di dalam rahmat, hatta idza qa'ada, maka tatkala dia duduk, istaqarra fi, dia akan tetap berada di dalamnya. Kalau sudah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Kita ini kalau seandainya enggak dapat rahmat Allah, malah kalau seandainya mendapatkan laknat dari Allah, perlu kita waspadai jemaah. Oleh karenanya kita harus hati-hati sama dosa-dosa yang di sana terdapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk sangat-sangat menjauhi sejauh-jauhnya. Karena makna laknat sendiri adalah ib'ad, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah enggak sayang sama kita, dibiarkan. Dia mau sesat, mau rusak, mau apa, sudah enggak ada lagi. Tetapi kalau Allah masih sayang sama kita, maka tatkala kita tergelincir, Allah mengingatkan kita. Banyak caranya, baik itu dengan saudara kita, teman kita, ataupun dengan teguran secara langsung. Maka kita dapatkan bagaimana kisah seorang pemuda yang dia hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan foya-foya. Kemudian Allah ingatkan dengan apa? Terjadinya kecelakaan dan tidak tersisa, tidak bisa bergerak seluruh tubuhnya kecuali kepala. Maka kemudian dia menjadi seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah kemudian kita mau milih yang itu? Kan gak harus. Banyak caranya. Nah, berikutnya ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa an Harun ibn Abi Dawud qal ataitu Anas bin Malik. Aku pernah mendatangi Anas bin Malik dan aku berkata kepada beliau, "Ya Aba Hamzah, innal makana ba'idun wa nahnu yu'jibuna an na'udak."
ya wahai Aba Hamzah, sesungguhnya tempatnya itu jauh dan kami pengen untuk menjengukmu. Farafa'a ra'sah, maka kemudian beliau mengangkat kepala beliau. Faqal sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kalau kita berkunjung kepada orang yang saleh jamaah, yang keluar dari lisannya tidaklah kecuali nasihat-nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita tentang darul akhirah. Wafatnya beliau, sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wasallam pun mengingatkan umatnya tentang apa? Salat. Bukan masalah dunia, bukan masalah jah, kedudukan, bukan. Begitu pula Anas ibn Malik tatkala beliau didatangi oleh Harun ibn Abi Dawud, maka beliau mengangkat kepala beliau, dan ini kondisinya beliau sedang sakit. Dan dikatakan sakitnya sakit yang hampir menjadikan beliau meninggal. Maka kemudian beliau mengangkat kepala beliau dan berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin ya'udu maridan, siapa saja dari seseorang yang dia menjenguk orang yang sakit, fa inna ma yahudu fir rahmah, maka dia hakikatnya sedang menyelami rahmat Allah. Fa idza qa'ada 'indal marid ghamarathu rahmah, maka tatkala dia duduk dekat dengan orang yang sakit, dia pun tetap berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu ya Rasulullah, maka kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza lis-sahih, ini untuk orang yang sehat, sembuh. Orang yang sehat, artinya tidak sakit, yang tadi menjenguk. Alladzi ya'udul marid, fal maridu malah, sedangkan orang yang sakit apa yang dia dapatkan? Qal tukhattu anhu dzunub, akan dihapuskan baginya dosa-dosa. Akan dihapuskan baginya dosa-dosa. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang berkaitan dengan masalah ini, ma'asyiral ahibba al-fudhala, kalau kita tengok kembali banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Mau itu di hadis Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim maupun di Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Bukhari sendiri. Banyak berkaitan dengan masalah keutamaan dan juga pahala orang yang menjenguk orang yang sakit. Lebih dari satu saja, kalau itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sudah cukup bagi kita. Bagaimana kalau seandainya banyak? Ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk memperhatikan kondisi saudara-saudara kita. Nah, bahkan ini insyaallah ta'ala menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kemudian orang yang menjenguk orang yang sakit, hakikatnya dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan